Jika kamu lihat gembok ini di mobilmu, mungkin kamu akan menemukan catatan bertuliskan nomor yang bisa dihubungi. Itu nomor penipu atau pencuri terdekat yang berharap kamu hubungi agar mereka bisa mengenakan biaya kepadamu untuk melepas gembok itu. Begitu kamu transfer uangnya, penipu akan ngasih tahu tempat kuncinya. Mereka tahu jika kamu melepas gembok itu sendiri akan merusak chat. Hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah segera hubungi polisi. Inilah beberapa trik rahasia yang disiapkan para pencuri mobil. Dengan pengetahuan tentang cara mengakses selama puluhan tahun, mobil-mobil tua adalah favorit mereka. Mereka mengerti kendaraan itu nggak punya alarm. Mobil jenis ini memakai rol kaca manual dan tanpa alat pelacak. Angan-angan tentang sasaran pencurian segampang ini cukup bikin mereka ngiler. Mobil-mobil berusia lebih dari 20 tahun memenuhi syarat sasaran empuk pencurian. Meskipun kamu berpikir mobilmu terlalu tua sehingga nggak begitu berharga, kebanyakan pencuri mengincar suku cadangnya. Suku cadang mobil kuno lebih berharga daripada yang kamu kira loh. Memasok barang-barang berharga di mobil tua kepada pembeli yang cocok membuatnya sepadan dengan risikonya. Cara mudah mencegah pencurian mobil tua adalah memasang kunci roda kemudi. Melihat keberadaannya saja akan menghalangi siapapun yang bertindak mencurigakan di dekat situ. Ketertarikan pencuri terkadang bukan pada mobil itu sendiri, tapi pada benda di dalamnya. iPad atau gawai lain yang terlihat di jok mobil akan mudah dicuri. Mereka akan memecahkan jendela, merampas, dan kabur. Uang beberapa juta rupiah dengan beberapa detik kerja adalah situasi menarik. Pastikan barang berharga kamu tersembunyi, sebaiknya di salah satu kompartemen, atau menguncinya dalam kotak sarung tangan. Secara statistik, 1 dari 6 pemilik mobil di lingkungan aman menyimpan kunci cadangan dalam kendaraan mereka. Mereka mengira ini cerdik dan menghemat waktu kalau kunci utama ketinggalan di rumah. Pencuri berkeliaran larut malam di lingkungan yang terbilang aman untuk mengecek semua mobil, siapa tahu ada mobil dengan kunci di dalamnya. Berhati-hatilah selalu, area parkir umum itu lapang dan luas. Ini juga lahan yang bagus bagi mereka yang diam-diam mengintai di pinggiran luar, mengawasi mobil-mobil yang paling jauh dari kamera keamanan. Di area parkir luas itu biasanya kurang fasilitas keamanan, jadi coba cari tempat terbaik yang paling dekat dengan toko-toko. Ada cara memarkir yang menyulitkan mobil untuk diderek atau dibawa kabur. Parkirlah mobil dengan bagian depan menghadap ke dalam dan pastikan ada rintangan, seperti lampu atau pagar pengaman di sana. Jika kamu memarkir mobil di jalan, arahkan roda ke trotoar dan menguncinya di tempat hingga lebih sulit untuk dicuri dari arah manapun. Kamu percaya nggak bahwa para pencuri punya komunitas tersendiri? Tiap pencuri punya spesialisasi satu merek atau jenis mobil loh. Mereka akan memperdagangkan informasi dengan pencuri lain, jadi kalau pengalaman mereka nggak cukup untuk mengakses mobilmu, mereka akan tahu siapa yang menjual ilmu dengan imbalan yang layak. Mobil yang punya alarm adalah hambatan besar bagi pencuri. Jika mobilmu agak kuno, nggak ada salahnya memasang stiker palsu di sana. Stiker itu akan membuat pencuri berpikir ulang ketika memeriksa kondisi yang dia hadapi. Kebanyakan orang yakin bahwa mobil keluaran baru lebih aman dengan teknologi yang lebih canggih. Tapi pencurian bisa dilakukan di mobil yang lebih baru dan lebih canggih. Sistem nirkunci di mobil memakai proses sederhana melalui key fob dan ponsel pintar. Sinyal jarak pendek memungkinkan pemilik mengakses kendaraannya dan menyalakan mesinnya. Pencuri yang menggunakan sistem relay memakai pemancar nirkabel yang bekerja berpasangan. Yang satu akan memegang pirantinya di dekat pemilik untuk menangkap sinyal yang secara spesifik terhubung dengan kunci digital. Piranti ini kemudian merelay sinyal ke kendaraan target. Komplotan pencuri yang berada di dekat mobil memperoleh sinyal relay, mengecoh mobil hingga mengira kuncinya berada dalam jangkauan. Begitu pencuri di dalam mobil, proses itu diulangi, lalu dengan mudah mobil dinyalakan. Dari sana, seluruh sistem bisa diprogram lagi ke key fob baru. Pencuri memakai proses yang sama untuk membuka pintu dan mengakses barang berharga di dalam mobil. Pencuri bisa mengambil barang tanpa membunyikan alarm atau memecah jendela. Cara lain untuk mengecoh model-model yang lebih baru ini adalah melalui diagnostiknya. Dengan piranti-piranti yang terpasang di segala jenis mobil dalam 10 tahun terakhir, menyalin teknologi dan software yang sama menjadikan sistem lebih rentan.
Para ahli komputer dengan mudah mengembangkan alat-alat yang masuk ke dalam lubang kunci, melakukan booting perangkat lunak kendaraan, dan dari sana bisa memprogram key fob kosong. Untuk menghindari kekhawatiran era baru ini, tetaplah hati-hati ketika meninggalkan mobil di area publik. Pastikan kamu mendengar kuncinya berfungsi dan periksa dari jauh bahwa kaca spion samping tidak berubah. Ketika meninggalkan kunci semalaman, bungkus dengan aluminium foil atau kotak penghambat sinyal untuk memastikan mobilmu nggak bisa diretas ketika kamu tidur. Atau cukup matikan fobmu ketika tidak terpakai. Ketika teknologi makin maju, aplikasi akan terus berkembang. Mereka nggak cuma bisa mengunci dan menyalakan mobilmu, tapi juga mengendalikannya. Teknologi progresif itu akan menemukan metode baru untuk mengakses mobilmu. Untuk mencegah ini, pastikan semua software terbaru dan bikin kode masukmu dengan sesuatu yang lebih rumit daripada password. Pencuri lebih mengincar kendaraan tua, tapi pencurian mobil nirkunci meningkat pesat. Baru-baru ini kebanyakan mobil curian adalah mobil nirkunci. Para pencuri cepat beradaptasi terhadap mobil keluaran baru yang berada dalam jangkauan mereka. Meskipun ada sistem keamanan untuk mobil-mobil baru, teknologi itu hanya untuk jangka pendek. Ketika membeli model baru, selalu terbuka pada opsi keamanan apapun yang tersedia. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa mendatang bagi keamanan mobil pintarmu. Pertimbangkan untuk membeli monitor bayi dan menyembunyikannya di jok belakang. Ini akan memastikan kamu memiliki sistem monitoring yang terjangkau, yang siap memberi peringatan jika ada pembobolan tiba-tiba. Sebagian besar mobil lama dicuri dengan cara hot wiring. Jadi, pasang saklar off pada mesin mobilmu. Montir profesional bisa memasang ini di banyak tempat dalam mobilmu. Saklar ini memastikan daya tidak bisa mencapai pengapian mobilmu sehingga tidak bisa dibawa kabur. Pasang roda kemudi yang bisa dilepas dan bawalah saat mobil enggak dipakai. Pencuri tak akan membawa-bawa kemudi cadangan sendiri, sepintar apapun mereka. Mobil tanpa kemudi memastikan pencuri akan menjauh. Kunci kemudi juga opsi bagus. Kunci ini menutup roda kemudi secara menyeluruh dan fungsinya mirip kunci kemudi untuk mobil-mobil lama. Terlalu lama di tempat parkir masih berisiko meskipun mobilmu tanpa roda kemudi. Kunci roda adalah opsi bagus lainnya. Meskipun pemasangannya butuh waktu lama, ini cara yang sangat baik untuk menghalangi pencuri, karena mereka tak akan mampu membawa kabur mobilmu. Karena pencuri harus cepat bertindak untuk masuk dan kabur, mereka tak akan sempat menggeledah untuk mencari alat pelacak. Meskipun mobil lama nggak punya teknologi ini, alat ini mudah dibeli. Kamu bisa menyembunyikan pelacak GPS, sebagian di antaranya berukuran lebih kecil dari ponsel di dalam mobilmu. Ini bermanfaat bagimu dan bagi pihak berwenang ketika melacak mobil kesayanganmu. Di Amerika Serikat, rata-rata satu mobil dicuri tiap 36 detik. 10 besar mobil yang dicuri adalah jenis pickup Dodge, Honda CR-V, Toyota Corolla, pickup GMC, Nissan Altima, Toyota Camry, Honda Accord, Honda Civic, pickup Chevrolet, dan pickup Ford. Di tahun 2020, diperkirakan kerugian karena pencurian mobil mencapai 107,76 miliar rupiah lebih. Ini jumlah tertinggi dalam 10 tahun dan memperkirakan angka itu akan meningkat adalah logis. Mengingat cakupan mobil yang menjadi target pencuri, jelas semua mobil berpotensi menjadi sasaran. Apa mobilmu ada dalam daftar ini?